Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang litosfer. Sebelum kami menjelaskan materi litosfer, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Novita Islamia, ada Dian Fitria, ada Abdul Muiz, ada Ihsaniyatun Nur Alifah, dan ada Samrotul Mawaddah. Saya, Samrotul Mawaddah, pemateri pertama, akan menjelaskan tentang apa itu litosfer. Istilah litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos berarti batuan dan sfer berarti lapisan. Litosfer memiliki arti sebagai lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri dari batu-batuan. Yang dimaksud dengan batuan di sini bukanlah benda berupa batu dalam kehidupan sehari-hari, namun juga dalam bentuk tanah liat, abu gunung api, pasir, kerikil, dan sebagainya. Litosfer terbentuk dari beberapa mineral yang disebut silikat, yang merupakan gabungan antara oksigen, silikon, dan juga beberapa senyawa lainnya. Litosfer juga tersusun dari lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial memiliki berat jenis lebih ringan dari lapisan sima, karena lapisan ini tersusun dari silium dan aluminium. Senyawanya dalam bentuk SiO2 dan Al2O3, sedangkan lapisan sima tersusun dari silium magnesium. Bumi secara garis besar terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu kulit bumi, selubung bumi, dan inti bumi. Dalam bumi ada 2 jenis karakteristik, yaitu samudra dan benua. Kerak samudra termasuk kerak tipis di bawah lautan dengan ketebalan rata-rata 8 km yang berdominasi basaltik. Sedangkan kerak benua merupakan kerak paling tebal ada di bawah pegunungan. Selanjutnya yaitu perkembangan bentuk bumi. Ada 3 teori yang mengemukakan perkembangan bentuk bumi. Yang pertama yaitu teori kabut atau nebula. Teori kabut yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre de Lapouche yang dikenal dengan teori kabut Kant-Lapouche, yaitu bahwa jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Gaya tarik-menarik antar gas ini membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat, sehingga materi kabut bagian khatulistiwa terlempar, memisah, dan memadat karena pendinginan. Bagian yang terlempar inilah kemudian menjadi planet, salah satunya yaitu bumi. Yang kedua yaitu teori planetesimal. Teori planetesimal yang diungkapkan oleh Chamberlain dan Moulton yaitu bahwa pada mulanya telah terdapat matahari asal. Pada suatu ketika, matahari asal ini didekati oleh sebuah bintang besar yang menyebabkan terjadinya penarikan pada bagian matahari. Akibatnya terjadilah ledakan-ledakan yang hebat. Gas yang meledak ini keluar dari atmosfer matahari, kemudian mengembun dan membeku sebagai benda-benda padat dan disebut planetesimal. Planetesimal merupakan planet-planet, salah satunya yaitu bumi. Yang ketiga yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang bahwa adanya massa yang sangat besar dan memiliki massa jenis yang sangat besar. Adanya reaksi inti sehingga meledak hebat. Massa tersebut berkembang dengan sangat cepat menjauhi pusat ledakan. Karena adanya gravitasi sehingga bintang yang paling kuat gravitasinya akan menjadi pusatnya. Dari berbagai teori-teori yang dijelaskan, akan tetapi kebanyakan yang mendukung teori Big Bang, sehingga banyak yang percaya bahwasanya bumi terbentuk akibat ledakan yang sangat hebat. Selanjutnya yaitu bentuk bumi mengalami perubahan dengan seiringnya waktu akibat dari tenaga geologi, diantaranya yaitu tenaga endogen.
Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang sifatnya membangun bentuk relief muka bumi, misalnya tektonisme, vulkanisme, dan gempa. Tenaga ini sangat mempengaruhi bentuk muka bumi, daratan, dan lautan. Bentukan dari tenaga endogen ada tektonisme dan ada vulkanisme. Tektonisme yang menyebabkan terjadinya gesekan letak lapisan batuan atau kerak bumi, baik secara horizontal ataupun vertikal. Sedangkan vulkanisme merupakan tenaga yang aktivitasnya berhubungan dengan proses keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Magma muncul di permukaan bumi dapat membentuk gunung dan bentukan kubah. Perubahan bentuk bumi yang kedua yaitu tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi dan mempengaruhi pembentukan relief muka bumi. Bentuk permukaan bumi yang dibangun tenaga endogen dirusak oleh tenaga eksogen. Tenaga eksogen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu radiasi sinar matahari, angin, air, gletser, dan makhluk hidup. Selanjutnya, saya Abdul Muiz, NIM T2019-154. Saya akan menjelaskan tentang interior bumi. Menurut KBBI, interior berarti bagian dalam, sehingga interior bumi adalah bagian dalam bumi. Interior bumi ada 3 lapisan, yaitu yang pertama ialah kulit bumi. Kulit bumi merupakan bagian terluar bumi. Kulit bumi memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Interior kulit bumi memiliki ketebalan 0 sampai 40 km dan maksimalnya 100 km. Yang kedua, mantel bumi. Mantel bumi terbentuk diskonitas monofirik dengan ketebalan diantaranya 10 sampai 70 km. Mantel bumi disusun dari 2 silikat Fe dan Mg dengan material olivine dan phyllene. Dan yang terakhir ialah inti bumi. Inti bumi terdiri dari bagian luar dengan kedalaman 700 sampai 2900 km dan bagian dalam 4.980 sampai 6.370 km. Saya Novita Islamia, saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu medan elektromagnetik bumi. Secara historis, konsep gelombang elektromagnetik muncul sebagai paduan daya berpikir mulai dari hukum Coulomb atau muatan listrik yang menghasilkan medan listrik yang kuat, hukum Biot-Savart atau aliran muatan atau arus listrik yang menghasilkan medan magnet yang ada di sekitarnya, hukum Faraday atau perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, hingga persamaan Maxwell yang menggabungkan semua hukum listrik dan magnet yang mendahulunya. Pada bidang geofisika, fenomena elektromagnetik merupakan salah satu senjata yang ampuh untuk mengetahui distribusi parameter-parameter fisika di bawah permukaan bumi, dikarenakan karakteristiknya yang merambat dan bercerita dengan membawa karakter seperti panjang gelombang, amplitudo, frekuensi, dan kecepatan. Alat ukur magnetotelurik terdiri dari 3 sensor sinyal magnetik atau magnetometer dan 2 pasang sensor sinyal listrik atau elektrode beserta unit penerima yang berfungsi sebagai pengolah sinyal dan perekam data. Pada pengukuran medan listrik ini terdapat 4 buah elektrode nonpolarisasi yang dibagi rata pada 2 arah sumbu X dan 2 arah sumbu Y. Pasangan elektrode sumbu Y dan koil sumbu Y sebaiknya diarahkan tegak lurus terhadap struktur, sedangkan pasangan elektrode sumbu X dan koil sumbu Y disejajarkan dengan struktur yang kemudian diukur tegangan antara elektrode tersebut. Kawat pada instrumen ini
sebaiknya ditempatkan di atas tanah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.